merepresentasikan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis, asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini kewarganegaraan, anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu berada atau di mana anak itu lahir. B. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dan menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa yang menganut asas ius soli lahir di negara B, yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A, dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. B. Repatriade, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Kewarganegaraan rangkap, misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara E, yang menganut asas ius soli karena ia keturunan bangsa, maka ia dianggap sebagai warga negara A. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. A. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara naturalisasi biasa. B. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. A. Hak opsi, yaitu hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. B. Hak repudiasi, yaitu hak menolak suatu kewarganegaraan. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan ada yang dianut oleh negara kita. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menurut asas-asas sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis, yaitu asas menentukan kewarganegaraan suatu berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas untuk anak-anak sesuai dengan peraturan yang diatur undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang. Jika seorang lahir di luar negeri dari pasangan Indonesia, maka dia hanya dapat memilih satu kewarganegaraan. Setelah dewasa harus memilih warga negara mana yang ia mau. Jadi dalam undang-undang tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau disebut repatriate. Karena bagi Indonesia, nasionalisme seseorang harus ditunjukkan pada kewarganegaraannya. Jangan sampai suatu saat ada konflik kepentingan karena dua kewarganegaraan yang dipegang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang ketika dewasa. Maka anak akan menentukan kewarganegaraan yang mau dipilihnya ini, berhubungan dengan kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan nasionalisme.